Sahabat Bahasa, balik lagi di Sidante, siniar bersama Duta Bahasa NTT. Nah, seperti Sidante sebelumnya yang menghadirkan banyak sekali narasumber yang ahli tentunya di bidangnya masing-masing dan juga dengan topik-topik menarik lainnya, Sidante kali ini hadir dengan topik perbedaan Kamus Eka Bahasa dan Kamus Dwi Bahasa untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait apa sih perbedaan Eka Bahasa dan Dwi Bahasa itu. Andre sudah ditemani dengan narasumber yang cantik, Kakak Linawati. Kakak Linawati merupakan widya bahasa ahli pertama sekaligus anggota KKLP Perkamusan dan Peristilahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Mbak Linawati, sebelum kita masuk ke perbedaan terkait Kamus Eka Bahasa dan Dwi Bahasa nih, kira-kira istilah atau definisi dari kamus itu sendiri apa sih, Mbak? Oke, terima kasih Kak Andre, Sobat Bahasa. Mungkin ada yang masih bingung ya dengan definisi kamus, sering ditemukan tapi jarang untuk kita tahu sebetulnya definisinya seperti apa. Jadi, kamus itu adalah daftar kosakata, Kak Andre, daftar kata yang disusun secara alfabetis, yang maknanya itu nanti ada sendiri, diberikan makna, ada kelas katanya juga, ada juga pemenggalanya maupun contoh penggunaan kalimatnya. Jadi teman-teman kalau pasti lihat kamus itu disusunnya dari A sampai Z ya, tidak mungkin dari B kemudian C, A gitu ya, bolak-balik itu. Seperti itu kira-kira kalau misalkan definisi kamus, Kak Andre. Baik, Mbak Lina. Nah, karena tadi topik yang hari ini mau dibahas yaitu perbedaan nih, Kamus Eka Bahasa dan Dwi Bahasa. Dan mungkin ini satu pengetahuan baru juga buat sahabat bahasa di rumah karena baru mendengar istilah Eka Bahasa dan Dwi Bahasa. Mbak Lina mungkin boleh jelaskan apa sih Eka Bahasa dan Dwi Bahasa dan perbedaannya apa sih buat sahabat bahasa di rumah nih? Oke, mungkin lebih tepatnya terkait kamus ya, kamus Iya, Eka betul. Bahasa dan Dwi Bahasa. Sama-sama di garis bawahi ada bahasanya. Nah, berarti jenis ini adalah jenis kamus yang berbeda di bagian penggunaan bahasanya. Kamus Eka Bahasa adalah kamus yang daftar kosakata dengan maknanya itu dituliskan dalam bahasa yang sama gitu, sahabat bahasa. Sementara kalau misalkan kamus Dwi Bahasa itu adalah daftar kosakata atau kamus yang daftar kosakatanya dengan maknanya akan berbeda penggunaan bahasanya. Contoh nih, kalau teman-teman duta bahasa ya, pasti tahu dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tahu. Oke, tidak asing lagi ya. Baik, kalau misalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah salah satu contoh kamus Eka Bahasa gitu. Jadi penggunaannya di dalamnya ada bahasa Indonesianya dan maknanya bahasa Indonesia. Mungkin kalau ini adalah edisi yang lama, edisi kelima, mungkin kita beralih ke versi terbaru. Kak Andre pasti tahu juga. Iya, boleh? karena saya sudah mengunduh ada versi digital. Versi digitalnya. Boleh dilihat Kak Andre? Kesamaan ya, gitu. Ternyata sama yang kita punya. KBBI versi ke-6 ini adalah edisi terbaru dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya kan Kak Andre ya? Atau kalau mungkin teman-teman yang mau mengaksesnya secara daring begitu, bisa melihatnya atau mengaksesnya di kbbi.kemdikbud.go.id begitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu tuh informasi terkait kata apa, dicari nanti ada informasi kelas katanya begitu. Kalau kamus yang Dwi Bahasa, Kak Andre, ini salah satu yang sudah diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kamus budaya uap meto, dialek Amanatun, Amanuban, dan Molo yang diterbitkan tahun 2023 dalam bahasa Dawan ya, uap meto itu. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan kita lihat ada istilah di sini atau kata maus. Berarti harta atau kekayaan. Maus ini ditulis dalam bahasa Dawan dan definisinya kalau Kak Andri lihat ini dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini berarti definisi ini menggunakan bahasa Indonesia dan daftar kosakata menggunakan bahasa Dawan atau uap meto. Ini adalah salah satu contoh kamus Dwi Bahasa. Gitu Kak Andre. Oke. Baik, Mbak Lina. Jadi buat sahabat bahasa di rumah, secara sederhana, perbedaan Kamus Eka Bahasa dan Kamus Dwi Bahasa itu terletak pada penggunaan bahasa yang dipakai. Jadi, kalau Kamus Eka Bahasa hanya menggunakan satu bahasa baik untuk maknanya maupun kosakatanya. Kalau Kamus Dwi Bahasa, penggunaan bahasa di makna dan kosakatanya berbeda. Betul. Gitu. Dan Mbak Lina, mungkin kalau selain Eka Bahasa dan Kamus Dwi Bahasa, ada tidak sih penggunaan bahasa lebih dari 2 di beberapa kamus mungkin? Oke, mungkin kalau di beberapa kamus ada banyak, tapi kalau dalam satu kamus, Kak Andre, kamus dengan bahasa yang lebih dari 2 itu ada. Salah satu contohnya mungkin ini adalah terbitan dari Darussalam Citra Warna Depok
Dan ini adalah Kamus Sabu Indonesia Inggris. Jadi kalau Kak Andre duta bahasa pasti tahu ya. Saya pantik-pantik lagi di duta bahasanya. Ada berapa bahasa di NTT? 72 bahasa Oke, daerah. salah satunya ini ya Kak Andre. Bahasa ya. Sabu. Bahasa Sabu. Apakah ini bahasa ibunya Kak Andre gitu ya? Betul sekali. Betul sekali. Jadi dalamnya adalah bahasa Sabu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi seperti apa bentuknya? Nah, daftar kosakatanya kalau misalkan Kak Andre bisa lihat, ini menggunakan bahasa Sabu. Definisinya ada dua Kak Andre. Yang satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ini adalah salah satu kamus multibahasa kita sebutnya, karena lebih dari 2 bahasa yang digunakan. Sebelumnya dia adalah kamus yang disusun oleh Daud Paje dan GRH Paje kerjasama dengan Akiko Kagia Tokyo Zokei University, penerbit Darussalam Cipta Warna Depok. Gitu Kak Andre. Baik, Mbak Lina. Nah, buat sahabat bahasa pasti sudah semakin paham dong dengan penjelasan-penjelasan oleh Mbak Lina tadi. Nah, buat sahabat bahasa di rumah yang masih penasaran kira-kira selain Kamus Eka Bahasa dan Dua Bahasa, ada lagi tidak sih jenis kamus lain yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur? Untuk itu, saksikan terus episode Sidante, Siniar bersama Duta Bahasa NTT di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Lina dan Sama-sama. sampai jumpa. Sampai jumpa.